Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang mana berkat rahmat dan karunia beliau sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat keluar dari alam jahiliyah sampai alam terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat kepada panitia FSI yang telah mengadakan acara ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Masuk saja ke judul ceramah saya yang berjudul Detik-detik meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel mau masuk." Kemudian Rasulullah berkata, "Boleh masuk, silakan." Setelah itu malaikat Israel mengucapkan salam. Kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku datang ke sini untuk memberikan pilihan kepadamu untuk mencabut nyawamu atau membiarkanmu di dunia ini. Di dalam riwayat, aku disuruh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu. Al-baqaw fid dunya, tetap di dunia, atau arafiqul a'la, tetap bersama Allah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Arafiqul a'la, aku pengen bersama Allah." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Setelah itu Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, "Ya Israel, kalau memang sudah waktunya maka kau cabutlah nyawaku." Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, dan di saat dicabut nyawa Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakaratul maut." Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada yang sakit kematian, yaitu sakitnya sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma kafif alayya sakaratul maut." Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini, ya Allah. Kemudian Allah menjawab. Kemudian malaikat Israel menjawab, "Ya Rasulullah, ini sudah aku ringankan 70 kali. Kemudian Rasulullah menoleh, "Apa Israel? Ini sudah engkau ringankan 70 kali. Rasanya masih sakit seperti ini. Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku?" Kemudian Israel menjawab, "Umatmu manusia biasa, ya aku cabut begitu saja." Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, innal mauti la sakaratul maut. Allahumma kafif ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, sehingga di waktu tersebut beliau masih mengingat kita. Itu adalah bukti cinta Rasulullah kepada kita. Sakaratul maut memang begitu sakitnya. Sehingga Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Bebankan kepada sajaku, umatku tidak akan kuat." Permintaan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah. Dikabul dan dikabulkan. Dalam riwayat Bukhari, di saat Israel mencabut nyawa Rasulullah, dan di saat itu pula Rasulullah sedang berada di pangkuan Siti Aisyah. Dan di saat itu keringat Rasulullah keluar bercucuran deras. Kemudian Siti Aisyah terpana melihat keringat yang keluar dari kening Rasulullah begitu deras. Bahkan di saat Siti Aisyah memegang kepalanya Rasulullah, panasnya melebihi panas orang biasa. Kemudian Siti Aisyah
Kemudian Siti Aisyah mencelupkan kain kepada air lalu ditempelkannya ke kening Rasulullah. Dan di saat itu pula kain yang ditempel ke kening Rasulullah langsung mengering. Dan di saat itu Rasulullah juga berdoa kepada Allah, menitipkan salam kepada umatnya. Yang mana doa tersebut adalah, aku titip salam kepada umatku dan orang-orang yang mengikuti sampai akhir zaman. Sebelum meninggal, Rasulullah masih sempat mengucapkan salam kepada kita. Maka, marilah kita mengucapkan salam kembali kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Dan di saat keringat tersebut bercucuran deras, Siti Aisyah berusaha untuk menghilangkan keringat yang ada di kening Rasulullah tersebut dengan menggunakan tangan Rasulullah sendiri. Bahkan dia tidak menggunakan tangannya sendiri. Lalu para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, Ya Aisyah, kenapa engkau tidak menggunakan tanganmu sendiri? Kenapa engkau menggunakan tangan Rasulullah? Kemudian Siti Aisyah menjawab, aku tidak ingin menyentuh kepala Rasulullah. Aku ingin yang menyentuh kepala Rasulullah tangan yang paling suci di dunia dan di akhirat, yaitu tangan beliau sendiri. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya setinggi mungkin dan berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakratul maut. Tiba-tiba tangan itu semakin turun. Dan di saat tangan tersebut turun, Siti Aisyah menangkap tangan Rasulullah. Dan di saat itu pula paha Siti Aisyah merasakan berat kepala sucinya Rasulullah. Dan di saat itu pula Siti Aisyah menyadari bahwa Rasulullah sudah berpulang kepada Allah. Kemudian ada sahabat Rasulullah yang bernama Utsman Ali, yang mana dia tidak bisa berdiri. Dan ada pula sahabat yang bernama Sayyidina Utsman, gak bisa ngomong. Dan ada juga sahabat bernama Sayyidina Zaid. Dan Sayyidina Zaid berkata, Ya Allah, aku baru saja bertemu dengan Rasulullah. Aku tidak ingin mengotori mataku ini selain Rasulullah, ya Allah, maka butakanlah mataku ini. Kemudian Allah mengabulkan doa Sayyidina Zaid, dan Sayyidina Zaid dibutakan oleh Allah. Kemudian ada juga sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar datang untuk menemui Rasulullah. Dan ada juga sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab marah. Dia marah meronta-ronta dan berkata, siapa orang yang mengatakan Rasulullah meninggal, maka akan kau penggal kepalanya. Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah hanya pergi kepada Allah seperti Musa pergi kepada Allah, dan dia akan kembali lagi kepada kita. Kemudian Abu Bakar berkata, kemudian Abu Bakar masuk ke kamar Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, titan hayyan wa mayita, engkau tetap harum setelah mati, bahkan engkau di dunia pun tetap harum. Hingga sampai hari besok-besoknya. Rasulullah meninggal Senin sore, Selasa, Rabu malam Rasulullah dikubur. Setelah dikubur, Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidina Anas, Hai Anas, kenapa engkau tega menabur debu di atas kepala Rasulullah? Kemudian Anas berkata, Kalau kami tidak dibutakan oleh Allah, maka kami tidak akan bisa mengubur Rasulullah. Ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas. Maka kami mohon, ya Allah, di saat sakaratul maut, hadirkanlah kekasihmu berada di sisi kami, ya Allah. Dan di saat di alam barzakh, ya Allah, saat yang mengerikan,
maka hadirkanlah kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, sehingga kami tidak takut dan gentar lagi bertemu dengan malaikat mungkar nangkir. Ya Allah, kami mohon ya Allah, saat di padang mahsyar Allah, hadirkanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikanlah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menemani kami, yang akan memonceng kami hingga ke Telaga Kausar, dan memberi kami minum dari air Telaga Kausar, hingga kami tidak akan haus selama-lamanya lagi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kekasih-Mu ya Allah, jadikanlah kekasih-Mu ya Allah Nabi Muhammad yang akan menemani kami menyeberang Siratal Mustaqim ya Allah, hingga kami tidak akan terjerumus ke neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kata-kata terakhir kami ya Allah kata yang paling mulia ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hanya sekian ceramah dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.